Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khususnya pada jam 9 dan pukul 18.30 WITA. Dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao, Minggu 8 Juli 2024. Poin 20. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 29 Juli pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 22. Ibadah emeritasi Pendeta Musa S. Taduk Allo STH atau Pendeta Khusus tugas khusus di Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus atau pensiun dilaksanakan pada hari ini Minggu 28 Juli 2024 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-23. Pelayanan baptisan kudus anak dari Bapak Bani Kelana Sepang dan Ibu Miski Riman Masang, yaitu 1. Anak David Sebastian Sepang, 2. Benyamin Adrian Sepang, 3. Peter Arjuna Sepang. Dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-24. Telah meninggal dunia Ibu Elis Limbong atau orang tua dari Ibu Agustina Makamban atau mertua dari Bapak Penatua Samuel Paseru, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3, pada hari Jumat 26 Juli di rumah kediaman Pangala. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-25. Kelas katekisasi CD dan pelajaran katekisasi dimulai pada bulan Agustus 2024. Yang bersedia mengikuti kelas katekisasi harap segera mendaftar di kantor Jemaat Rantepao dengan membawa fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis. Poin yang ke-26. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 pukul 6, pukul 9, pukul 16, 18.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonnya di kelompok mendampingi pelayanan. 2. Minggu persiapan perjamuan kudus disilakan pada Bapak Ibu Saudari membaca dalam Warta Jemaat Rantepao.
Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Ralat ibadah keluarga di kelompok pelayanan 1 pada hari Selasa 30 Juli 2024 tertulis di Warta Jemaat, keluarga Stefanus Robert seharusnya keluarga Esesa dan keluarga Silwanus di Silipangedeng dan Enos Selo harus maklum. Poin yang ke-27, Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao dan Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Rantepao berencana mengunjungi saudara-saudari yang sedang dibina di lembaga Pemasyarakatan Makale pada hari Sabtu 3 Agustus 2024. Warga jemaat yang rindu menyatakan syukur sekaligus tanda kasih berupa alat mandi dan mencuci seperti mie instan maupun makanan ringan bagi saudara-saudari kita yang telah mendapatkan pembinaan di lapas Makale. Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao dan PKB Jemaat Rantepao memberi kesempatan menyampaikannya ke tata usaha gereja yang sudah dimulai pada hari Selasa 23 Juli sampai hari Jumat 2 Agustus 2024. Mohon doa warga jemaat atas perhatian serta partisipasinya. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah penekanan warta. Terima kasih. Jemaat Tuhan, Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan melalui ibadah hari Minggu saat ini. Tak terselami kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam setiap hari, bahkan pemeliharaannya sungguh sempurna. Di dalam seluruh perjuangan hidup, Allah tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Bahkan Dia selalu hadir dengan tanda-tanda ajaibnya yang senantiasa memuaskan dan memenuhkan kehidupan kita. Marilah memuliakan Dia dalam kemurahannya, sembari merefleksikan tema, berilah supaya mereka makan. Mari jemaat Tuhan berdiri, kita memuliakan Dia, berhimpun semua menghadap Tuhan. La
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Kita akan membaca secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Demikian Mazmur kita, pujian kita. Amin. Mari kita merespon dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempat
biar kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala, mainkanlah dengan merdu gembus dan kecapimu. Ambil suling dan gendang dan menarilah senang. Ya berdendanglah semua, tiap makhluk-makhluknya yang bernafas. Marilah puji Tuhan, haleluya. Inilah perintah baru, perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku dibagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar
biarpun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Hidup yang dijalani adalah anugerah dan belas kasih Tuhan, di mana selayaknya itu menjadi sarana kesaksian bagi sesama. Namun acap kali kita lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan untuk berbagi dengan sesama. Keprihatinan hanya nampak dalam bentuk lisan yang sering terucap namun jauh dari tindakan nyata. Dalam kesadaran diri yang begitu rapuh ini, mari datang dalam kerendahan hati mengaku dosa di hadapannya. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah disampaikan untuk menghibur dan meneguhkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku,
akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus kita nikmati. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Mari kita mengiringi persembahan yang kita bawa. Kita memuji, memuliakan Dia. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
dilanjutkan dengan lelang. Ya, di sini ada bahan natural yang akan diuangkan untuk pembangunan gedung pelayanan. Ulu bayi, nang kamu di Tunu, lah di lelang mana murah? Ya. Taruh harga 50.000. Lengkap jote dan duka lilana isinna satalinganna. 50.000 satu kali. 103 orang. Pakai deki 500 ke pentalun nih. 100.000 banyak orang. 1 juta 3 kali. Sudah mati atau? Oh ya, terima kasih Pak persembahannya. 50.000. 100.000 banyak orang tadi. Magasa te sabaya katu lila lanjut saya isinna. 100 orang. 100.000 satu orang. 100.000 banyak orang. Minda laku benda kote. 100.000 banyak orang. 200.000 3 kali. Terima kasih banyak Pak. Dikembalikan. Tak enak sudah laku. 50.000. 50.000 satu kali. Oh, demohon sonda nama gasa-gasa. Kape tadi mangku. 50.000 satu kali. 150. 500.000 3 kali di Pasuletam atau ya, terima kasih banyak Bu, dikembalikan. 50.000. 100.000. 100.000 satu kali. Iya, banyak orang tadi, banyak orang. 100.000 pakai neki. 200.000 3 kali. Dikembalikan Pak, terima kasih banyak Pak Pendeta. 50.000. 100.000 banyak orang. 100.000 satu kali. Mbak mau kembagi dakote. Demo di ben talingan sa isin na kiano. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. Tak pernah pentalun te sa budak-budak tahu tu 100 ina. 100.000 satu kali. 2 kali. 150 3 kali. Nah, 3 kali mo. Baiklah, di Pasule mati Bu atau? Oh, sudah molako. Terima kasih banyak. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Ya, masih dalam persembahan, kita akan mendengarkan pujian solo dari PPGT Jemaat Rantepao. Dan selanjutnya akan disambung dengan angklung Irene. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku.
titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga semua jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terima kasih.
berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada hari ini, di mana kami boleh diperkenankan untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Pun juga kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk membawa persembahan kami, persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati, baik melalui pundi persembahan ataupun persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang sedang dibangun. Tuhan kiranya berkati seluruh persembahan kami ini. Biarlah itu berkenan di hadirat Tuhan dan terus memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ini persembahan kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan pembacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Marilah berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Berkuasalah ya Roh Kudus, agar hamba-Mu yang akan memberitakannya dikuatkan, dicerahkan, dan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai kehendak-Mu. Berkuasalah atas umat-Mu yang sedia mendengarkan, supaya kami semua sungguh berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa
yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan kita semua setuju kalau saya katakan dalam konteks kehidupan orang Toraja kita bisa menyebut ada 3 macam makanan sisa atau sisa, jangan bilang makanan sisa. Ada makanan sisa yang kemudian memang kita katakan makanan sisa dalam arti tidak akan dimakan lagi, sudah sampah atau sama dengan sampah atau cocoknya untuk hewan. Tapi ada juga sisa yang memang disengajakan untuk disisakan. Tantu nagilalay pa tiro ramay. Inang katuan na pa inanadu kamay toraya tuyan na maacara na disandannya tula di sesa. Susitola. Apa memagasa mo tutemo saba abuda mo tu acara mo makumpulan ki di kuadu ka manggi iladen di putuuna. Ya mo na memagasa to saba satu-satu di pukau. Ya to na dolo na nang tae na din ebang maacara jadi nang di target mo yan na din maacara nang laden nya to na buku na tau. Saba ta na melo ke kita man na tumale na kuman din na kakema-kema tau jawaban wa. Ya duka ke sepangga nangasangan na bang ria. Tujo ya banwa da tulangkan de. Anak abuan na ya. Yan na taruh pala ko to den tu di kuah di barra akaren. Oh jadi saya nga aman asunna. Saya nga atu dali basule maarupa barra. Ya mato na den bating ito keden ito mati kapua di kuah min na malam barra akaren kan. Mano ko si taruh na. Padenduka tu sesa tanah disengaja. Patadukan na laibuang ato sa bani ko ako di pasadia budak-budak patadukan na pura. Jadi den tinang disengaja di pala abi. Den tu tanah tungkanan pala abi. Den duka tinang sesa mo. Ayan aku te malabi na sang bang matote mo moy sesa malabi duka sa kuba sule kuben nyulli kiano. Tidak ada lagi yang menjadi negatif tempatnya. Tapi dua pembacaan yang kita dengarkan dari 2 raja-raja dan kemudian Yohanes, pesannya kurang lebih sama atau bisa duka sama dan berhubungan. Ada kelebihan, ada sisa. Selalu ada sisa untuk orang yang hidup percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Itu inti pesannya. Jadi tema kita berilah supaya mereka makan, itu sebenarnya di ujung. Ini tidak berdiri sendiri dan bahkan menjadi salah kalau dia dipotong. Kalau kita hanya bilang berilah supaya mereka makan dan tidak
menyelami lebih dalam dari mana datangnya itu yang mau dibagi dan bagaimana munculnya masalah. Bisa masalah. Karena banyak orang yang melimpah bisa berbagi begitu gampang. Cuma kalau di tracking dari mana datangnya barangkali banyak masalah. Jadi jangan langsung ke berilah supaya mereka makan. Tapi apa yang terjadi ketika sesuatu ada dalam konteks ini kurang. Hanya ada 20 roti. 100 orang laki-laki. Laki-laki lah. Yo jadi tak epokada baine solapia. Susidu kato na 5 saabu muane tak epokada baine napia. Yang dihadapi Elisa ini 100 orang. 20 roti, hulu jelai dan gandum baru. Itu jelai dan lesisikan na sangat toraya. Sorghum. Jadi dari sorghum dan gandum ini roti, tapi 20 ri. Berilah mereka supaya mereka makan. Dan walaupun ini berat bagi Elisa, sulit untuk percaya, dia melakukannya dan ada sisa. Lakukan apa yang Tuhan bilang dan selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Adakah yang hafal kata-kata Yesus, manusia makan bukan dari, jangan kita uji Pak Emeritus ya, nanti dia pusing kalau ditanya, ya pala siapa? Dia bukan dari roti saja, tapi ayah anak lupa lah. Tadu karku kilala ikuti rilante. Gampang mau itu temo di search langsung dapat. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 menurut versi elektronik. Nah, siapa tahu si B dalam Alkitab buku. Ada juga di Lukas. Itu di perjanjian baru. Siapa yang ingat di perjanjian lama? Oh, napala apa Pak Emeritus. Kita tidak hafal mungkin ayatnya, tapi kita hafal konteksnya pada saat ada masalah mengenai makanan dan ya ditulis kembali mengenai manna. Ulangan 8 ayat 3 juga sudah disebut di situ. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi justru ya pokoknya teh hidup dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Memberi dari kelebihan atau kelimpahan tidak salah. Tapi apa yang menjadi pergumulan untuk menemukan pesan penting firman pada hari ini justru konteksnya kekurangan. 20 roti untuk 100 orang laki-laki. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki dan seterusnya. 200 dinar. Kona lama buku apa itu? Tidak ada, kurang. Tapi yang ada ialah iman yang taat kepada apa yang Tuhan bilang. Mau budak apa kita aduka iman masalah. Tapi kurang teh mendadila abi belana mak patongan. Namoreum pukoi tu napokada pong matua.
Yang Paulus nakua ya Tuhan bahkan memberi lebih dari yang kita minta. Itu Efesus pasal 3 ayat 20 tadi. Lebih dari yang kita minta. Na taruh budak tu apa tak ni palaku na ben taruh bangki. Tak rito na pura dikilalay ko mo apa siya. Ko yan na ya banga di reken-reken tu seng ba tu barang apa ko mbay ta. Panamintu siya taon tandai kumaya tu kesehatan tang di belan nali. Ya tu kamabukuan jo kaleta mindar ki nali. Apa-apa tu mintu jo kaleta mindar ki bisa umpaden. Pa kamasyan nanasang ba tu pamengan nanasang puang. Jadi percayalah dan taati apa yang dia bilang, maka akan selalu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Mungkin masalah kita bisa kita periksa satu persatu, tapi izin saya mau berefleksi untuk beberapa hal. Keberatan temai toko-toko Yahudi tona di pamaleke tuto kupi di gerbang indah bait suci. Orang keberatan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nanikmati lumo to Yahudi terutama temai to sanga kalena napasak ke pong matuan na Buddha panna tu maabarra karen kena kita to raya. Naporay lumo tu dikwa den to kupi ijo gerbang indah dinim papayan kesalehan dalam bentuk sedekah. Jadi itu drama agama yang melegitimasi kebaikan orang-orang yang belum tentu baik dalam masyarakat. Jadi pada saat Yesus datang memberi lebih daripada yang diberikan oleh siapapun, yaitu memberdayakan si lumpuh sampai bisa berjalan. Ternyata tidak disambut gembira oleh orang-orang yang suka berdrama sedekah. Saya menyebut itu libertarian. Yang dikerjakan oleh Yesus pekerjaan libertarian, membebaskan. Tapi orang-orang yang suka jiwa sinterklas mapal atau kayak dibebaskan mitutubiti. Mapal atau mitun nikmati sandiwara sedekah dalam hidup beragama. Kayak bisa mi teme itu tang pagulle. Penangnya menatungkan ampung Yesus itu kumalami pakande, pata nama anggejo di pakande bangari. Berikan kepada mereka makanan, tapi setelah itu jangan berpuas diri dengan mengatakan mangkasya mau kibir roti. Desi teman-temanku siapa abati linomi patenanu kibiasa rangi tonarandong muncul istilah diakonia transformatif, diakonia pembangunan. Setelah kita lama menikmati diakonia karitatif yang hanya memberi kebutuhan darurat. Diakonia transformatif mau supaya orang bukan hanya diberi makan, tapi diberi apa yang membuatnya bisa cari makan sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ketika tema kita berilah supaya mereka makan, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa sebelum itu. Apa konteksnya? Konteksnya ialah ada kekurangan, bukan hanya kekurangan makanan tapi juga kekurangan iman. Yang metona di tes tu Filipus toh. Na tandai mempong Yesus tulah na pokok na kumalipakan det tahu. Pala di paresa baraso si kapatungan na teme psikolana.
Ya, dan ternyata memang hitungannya begitu. Nah, kondalagan na 200 dinar untuk 5 abu muane. Mo isi sama ribu tu nang tak mangsian nalagan. Tapi inilah iman kita adalah iman yang akan menghasilkan dampak bagi sesama. Iman kita ketika kita makan dari firman Yesus, sang roti surgawi, roti kehidupan, akan melahirkan banyak hal yang memberi, bukan hanya makanan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua hari ini dengar mengenai makan. Tapi kita semua tahu bahwa dalam hidup ini kita untuk hidup butuh banyak sekali. Jadi kalau makanan, oke, makanan. Tapi bila kita tidak punya makanan, kita juga tidak punya dalil untuk mengatakan karena saya tidak punya makanan maka saya tidak bisa memberi. Banyak yang ada padamu yang Tuhan berikan yang bisa kau berikan untuk sesamamu, yang mungkin bahkan nilainya lebih daripada makanan. Menyemangati orang-orang yang lesu dan ya kehilangan semangat, itu luar biasa. Orang muda bilang cheer up. Cheer up sesamamu yang ya selalu merasa hidup tertekan, tidak bisa bangkit. Kehadiran yang berdampak, itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kehadiran berdampak itu lahir dari iman yang taat kepada setiap yang Tuhan katakan. Saya ingin berbagi satu hal lain sebagai bagian akhir. Entah benar atau tidak, tapi saya mengatakan itu benar karena situasinya nyata. Krisis pangan sudah menjadi wacana dan bahkan pergumulan berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir. Krisis pangan yang berbarengan dengan krisis iklim. Beberapa waktu lalu berulang-ulang saya melihat di TV dan YouTube Pak Jokowi, presiden kita, berbicara mengenai neraka iklim. Bersamaan dengan itu sering bicara mengenai krisis pangan. Tidak mungkin seorang presiden berbicara mengenai sesuatu yang hoax atau sesuatu yang tidak berdasar data. Dan banyak orang yang sedang berjuang untuk bagaimana mengembangkan pertanian untuk menopang atau menyelesaikan krisis pangan. Dan yang agak berat di situ ialah karena pertanian harus diupayakan dalam upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim itu sedang menjadi pergumulan. Rupanya tak mana bisa susi itu pertanian telenduk bangari. Pertanian di era krisis iklim itu lain dan sedang diusahakan, sedang dipelajari orang. Saya walaupun tidak punya basic di situ, tapi tertarik dan sedang mencari-cari jalan bagaimana supaya kita bisa meyakinkan diri krisis iklim ini bisa kita hadapi, krisis pangan ini bisa kita hadapi. Karena kita percaya bahwa Tuhan maunya kita hidup. Tuhan memberi kita terlalu banyak. Tuhan mau kita berbuat. Dan Dia sudah menjamin. Kalau kau percaya dan ikuti, lakukan apa yang Dia katakan, ini semua bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak bersengaja di dalam iman, terpanggil untuk menyelesaikan ini, kita sungguh makin bermasalah. Dan saya harap kita semua ingat Calvin yang selalu kita sebut dalam gereja kita, berbicara mengenai teologi kerja. Kerja bukan alat ekonomi, tapi kerja adalah panggilan ilahi.
Kerja punya tujuan puncak yang bersifat rohani. Kerja bukan sekedar untuk menghasilkan sesuatu, tapi ini adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk kita melayani Dia. Jadi bekerjalah, bekerja keras, bekerja sebaik-baiknya dan berhemat. Begitu yang saya hayati dari Calvin. Kerja keras dan hematlah, bijaksana mengelola hasilnya, supaya kamu bisa semakin membesarkan kapital dan dampaknya terhadap sesama. Bekerjalah segiat mungkin, sebijak mungkin, secerdas mungkin, untuk memenuhi panggilan Tuhan, mengelola bumi ciptaannya, mengelola makhluk ciptaan Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa Dialah sumber hidup dan baginya lah segala kemuliaan. Pak Pendeta Musa, orang tua, kakak, sahabat. Katanya di antara yang hadir hari ini, talukan tumi berkati. Pak Musa Sikombong, sesamamu Musa. Pak Yonatan Mangallo, pendeta Jemaat Rantepao, dan saya, pendeta Suleman Alolinggi. Kami semua punya anak tapi belum bercucu. Dari tak pampomi mbak, sabar aku mi pasambayangan nih supaya nete bati iki pada diang komi. Dari tahu. Nah kiana kana den nampo tabuda. Tak ku kilala itu Alkitab mi bahasa atau mi berkatikan. Yor ku kilala itu ulubai masai dilelang. Kejadian 12. Kurang semangat atau aku pamit. Oh, bayangkan itu tak aku kukilalai dan nakilalai bang ya penghotbah. Artinya dia dengan sangat sengaja membaca itu dari pokadam pole na ada aku tak ada kamu kilalai hotbah mi sabah ayaman na putang na itu mo ken namang kamu nama acara to jotongkonan. Oh, kukilalai du kaya tu hadian na mama ana jam tangan jam dinding. Sabah abu dapat hadiah tu nat ma atau po dapat laminan teme hadiah kianu sabah tak penamplok tak ada kape transfer. Buddha. Tapi itulah saya tidak ingat ayatnya, saya tidak ingat firman yang dibaca, tapi hidupnya yang menghidupi firman itu tidak berhenti menginspirasi saya dan keluarga serta pelayanan. Sejak saya mengenal beliau sampai hari ini, satu-satunya yang orang keluhkan ialah susi aku bitti suarana, dan karena itu yang nama ahot batokoto na paruku. Seperti harus berusaha keras untuk menghasilkan suara. Susi itu kaki biasa nasaruan tuh nak masai maro mahot bah. Tapi melosia. Tak ada tom perusa itu khotbah panjang. Lah. Sungguh seorang yang sangat menginspirasi. Kukam mama anani nak tolong nak mulonda ka abunga hidup. Paano ka nata masus sama itu di sido gereja dako ya bang mutala. Nalon nala bunga plastik. Sabara ko misabata sempat bunga hidup bunga plastik muratunala pamelong sabak kupu-kupu. Kupu-kupu ini akan mengingatkan sahabat saya, kakak saya, orang tua saya, Pak Musa, bahwa dulu kamu terbang tinggi melayani bagaikan kupu-kupu dengan keindahannya, agak kurang bebas. Setelah emeritus, bebas Pak. Jadi ini kupu-kupu yang akan semakin bebas. Terima kasih sudah memberi teladan hidup kepada kami. Ratu mangin atau naminani angklung nina. Sabah nahan tidu kaki itu lagu itu ya make matua ki na sia-siakan ki tahu.
Tapi saya kira tidak ada kesia-siaan. Inilah yang meneguhkan kita hari ini bahwa hidup dari firman akan terus membuat hidup kita berbagi, berdampak. Bahkan aku teman tua may mimali susarong madako bisa pokok mimpokada kadan na pematua. Bahkan mungkin ketika suara tak keluar lagi, kami akan masih tetap melihat dan mendengarkan bagaimana hidupmu hidup dalam iman yang sungguh, menikmati apa yang Tuhan ucapkan, mau terus belajar untuk melakukannya. Semoga ini menjadi solusi untuk seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Juga krisis pangan yang di depan mata. Biarlah kita mengerjakan kehendak Tuhan dan kita akan menghasilkan lebih dari cukup untuk berbagi. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk terus mengerti firman Tuhan dan dikuatkan untuk terus melatih diri menaatinya sampai ia datang kembali. Kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti telah diumumkan kepada jemaat bahwa jika tidak ada halangan, maka hari ini hamba Tuhan, saudara kita Pendeta Musa Saidi Taruk Allah akan diemeritasi. Masuk ke dalam, ada lagu badan suara dulu. Bisa. Saya teruskan dulu. Firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara Pendeta Musa Saidi Taruk Allah, pirang tahun? Telah melayani sebagai pendeta Gereja Toraja sampai mencapai masa pensiun. Sekarang usianya 62 tahun. Selama masa waktu pelayanannya bersama dengan anggota jemaat dan pejabat gerejawi lainnya, oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, telah melayani Gereja Toraja, memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia telah menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka dengan jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit. Ia telah menjadi teladan dalam iman, yaitu dalam berjuang untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang untuk menantikan penggenapan perjanjian Allah. Kini ia akan diberi status pendeta emeritus sebagaimana diatur dalam tata Gereja Toraja.
Untuk pelaksanaan emeritasi dimaksud, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Musa Saidi Tarukalo untuk berdiri. Saudara telah melaksanakan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada saudara, serta tidak lalai memberitakan maksud Tuhan kepada jemaat-jemaatnya, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya atas nama Gereja Toraja menyatakan terima kasih atas pelayanan dan pengabdian saudara. Kiranya Tuhan, Kepala Gereja, yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, dan olehnya pula saudara telah menerima jabatan pelayanan sebagai pendeta, tetap menguatkan saudara. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani, maka jawablah satu pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa selama engkau melayani sebagai pendeta dalam Gereja Toraja, baik dalam suka maupun dalam duka, engkau telah memperoleh kekuatan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Karena saudara telah melayani jemaat Tuhan dengan masa tugas yang sesuai ketentuan tata gereja, maka pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juli 2024, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta penuh waktu dan memberikan status pendeta emeritus kepada saudara. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia pula lah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tetaplah melayani Tuhan menurut kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Doa jemaat menyertai saudara. Saya akan memberikan sertifikat emeritasi. Sertifikat emeritasi nomor 119.P3.2024. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyatakan bahwa nama Pendeta Musa Saidi Tarukalo STH, tempat dan tanggal lahir Buraring 7 September 1962, tanggal pengurapan 21 September 1990 di Jemaat Talung Penanian, Klasis Kesu. Dulu masih Klasis Kesu, sekarang sudah Klasis Kesu Labo. Atas pertolongan Tuhan telah menyelesaikan tugas pelayanannya sampai mencapai usia pensiun sesuai tata gereja Toraja. Sehingga pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024 di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, diuraikan dari tugas penuh waktu sebagai pendeta gereja Toraja dan selanjutnya jadi pendeta emeritus. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama segenap warga Gereja Toraja menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala pengabdian dan pelayanan dalam Gereja Toraja selama 34 tahun. Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Rantepao 25 Juli 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Ditanda tangan dan distempel.
Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, pada hari ini Pendeta Musa Saidi Tarukallo telah diberi status Pendeta Emeritus. Ia telah dibebaskan dari ikatan formal dan jabatan struktural dalam jemaat, klasis dan sinode. Namun itu tidak berarti ia akan berhenti melayani sebagai pendeta, karena jabatan pendetanya berlaku seumur hidup. Dengan demikian kehormatannya sebagai seorang pendeta pun akan tetap dipertahankan. Bahkan sebagai pendeta emeritus, ia akan terus diberdayakan demi kehidupan dan pelayanan gereja Toraja, sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada jemaat, klasis, dan sinode. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, bagimulah segala kemuliaan dan hormat dan syukur kami naikkan, karena Engkau mengutus anak tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang memanggil, memilih dan menetapkan serta mengutus hamba-hamba-Mu ini memberitakan Injil kesukaan itu yang telah kami terima. Kami mengucap syukur atas pelayanan hamba-Mu, Pendeta Musa Saidi Tarukallo, selama bertahun-tahun dalam gereja Toraja. Engkaulah yang telah menuntun dan menyertainya sehingga dapat menyelesaikan masa tugas pelayanannya dan memperoleh status pendeta emeritus. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang telah kami terima melalui hamba-Mu ini. Kami berdoa kiranya Engkau tetap menguatkannya dan melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kepadanya. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian secara berturut-turut, pujian dari para pendeta dan keluarga, kemudian paduan suara pegawai Rumah Sakit Elim Rantepao, yang ketiga paduan suara kelompok pelayanan 1 dan paduan suara jemaat Rantepao. Berturut-turut dipersilakan. Lagunya Indah Rencanamu Tuhan.
teramat jauh, tak dapat dijangkau.
imanku tetap teguh kepadamu. Pujian berikutnya paduan suara kelompok pelayanan 1. Cukupkah aku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak terbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan mulia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekalah bimbingannya yang mengabdi padanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selama-lamanya. Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selama-lamanya. Karena tak berkesudahan kasih sayang-Mu Bapa, ku menadakan tanganku bagai anak padamu. Beri hidupku diterangi oleh kuasa Roh Kudus, hingga malam maupun siang padamu ku berserah. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selama-lamanya. Kasih perjanjian
pujiannya sungguh nyata selama-lamanya. Paduan suara berikutnya, paduan suara Jemaat Rantepao dengan judul Tetap Setia.
Marilah kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepadamu Tuhan, untuk kami sungguh mengalami betapa baiknya Engkau, kasih setiamu terus berlaku. Kami boleh menikmati ibadah pada hari ini, ibadah hari Minggu yang kami rangkaikan dengan akta khusus emeritasi pendeta. Kami mensyukuri firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mensyukuri perkara yang Tuhan buat di tengah-tengah kami, saat kami boleh menyaksikan bagaimana kasih setiamu telah menuntun hamba-Mu Pendeta Musa Saidi Tarukallo sampai di titik waktu anugerah-Mu ketika ia memperoleh status emeritus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya pelayanan Gereja Toraja, terkhusus melalui orang-orang yang telah diurapi menjadi pendeta, sungguh-sungguh membawa dampak berkat yang memberi pertumbuhan kepada jemaat-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Sekarang kami hendak menaikkan syafaat kami, syukur dan permohonan kami, pergumulan kami. Tuhanlah yang mengetahui untuk segala hal yang kami sebut di dalam doa ini. Berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, anggota jemaat yang sakit, Bapak Hosea Karaeng, Bapak M. Lindung, Ibu Lince Bari Siruru atau Nen Eklin sedang dalam proses pemulihan, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfa Takke, Bapak D. Oni Alolinggi, semuanya dalam pemulihan. Bapak Anwar D. Sanusi, Ibu Agustina Sambolangi, Bapak Dolok Pabidang, Ibu Marta Kobi, Bapak JB Rantebungin, Polina Lapu atau Nek Kiti, Bapak Yoram Parate, Ibu Diaken Yokarni, Ibu Dina Sura, Ibu Yolanda Citra Mayasari. Semoga mereka tetap kuat menanggung derita, dan dalam penyertaan Tuhan sendiri seluruh perawatan yang diberikan akan menjadi saluran berkat untuk memberinya kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia yang semakin terbatas kekuatannya untuk beraktivitas. Mereka boleh hadir secara online di ruang virtual. Kiranya sukacita mereka terus ditambahkan. Berkat Tuhan menyertai di seluruh perjalanan hidup yang masih tersisa. Kami berdoa untuk para lansia yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah keluarga. Ada yang hidup dalam keadaan yang
terpisah jauh dari orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya. Kiranya persekutuan yang hidup, jalinan kasih yang sungguh nyata dalam hubungan dengan anak cucu dan keluarga menjadi topangan dan menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka semua. Kami berdoa untuk yang hidup sebagai yatim piatu, hidup dalam keadaan yang terbatas dalam banyak hal, tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka kami sering sebut kaum difabel atau disabilitas. Tuhanlah yang juga serta mereka, memberi kekuatan dan menuntun langkah-langkah hidupnya bersama orang-orang yang mengasihi dan merawat. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun sejak hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka dan sertailah di sepanjang jalan hidupnya untuk terus memaknai hari-hari karunia Tuhan, supaya maksud Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kami terus kami hayati dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan juga di jemaat Rantepao di sini. Untuk semua pelayan dan untuk semua yang akan terlibat di dalam kegiatan. Kami mendoakan pelayanan dalam rangka syukur untuk hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-109 dan jambore keluarga yang akan dilaksanakan bersamaan dengan mendoakan anggota jemaat dalam keluarga dan keadaan masing-masing, di dalam pelayanan, di dalam usaha pendidikan, anak-anak yang juga sedang dalam pertumbuhan. Kami berdoa untuk pelayanan baptisan kudus. Untuk anak kekasih Dave Sebastian Sepang, Benyamin Adriel Sepang, dan Peter Arjuna Sepang. Rencana pada hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kami berdoa untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Ada keluarga almarhum Elis Limbong, orang tua dari Ibu Agustina Makamban, dan penatua Samuel Paseru. Kami terus mendoakan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan yang masih terus berlangsung. Berdoa untuk para tukang, mendoakan panitia, mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang terus digerakkan untuk menopang melalui persembahan syukur.
Kami berdoa untuk pelaksanaan sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan berlangsung pada bulan November 2024 ini. Mendoakan panitia dan semua yang akan terlibat serta mendukung baik persiapan maupun pelaksanaannya. Kami mendoakan pemerintah kami. Berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mendoakan anak-anak Tuhan yang mendapat kesempatan mengabdi sebagai abdi negara pada berbagai bidang pengabdian. Aparat TNI Polri, para guru, para dokter, tenaga medis, dan semua kelompok profesi yang tak kami sebut satu persatu. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk siapapun di antara kami yang sedang bergumul karena berbagai sebab. Untuk mereka yang sedang berjuang memperoleh pekerjaan, mengembangkan diri, mengembangkan potensi untuk kehidupan yang lebih baik dan untuk pelayanan yang lebih memuliakan Engkau. Kami berdoa mendoakan perdamaian dunia ini. Berdoa untuk semua upaya yang dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi yang telah dirusakkan juga oleh tindakan kami umat manusia di bumi ciptaanmu ini. Tuhan, Engkau maha mendengar, dengarlah doa kami. Engkau Allah, sumber segala berkat dan kebaikan. Sertailah kami di sepanjang jalan hidup yang masih Engkau berikan. Dengarkanlah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Supaya tidak membingungkan, tadi saya mengalami kesalahan teknis di sini. Doa syafaat yang saya buka itu di bulan Mei, jadi pertengahan baru saya nairi angin. Walaupun angin penyebabnya, tapi saya harus bertanggung jawab dan meminta maaf. Naisan pengumuman Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah, nyatakanlah syukurmu atas pemeliharaan Tuhan dan jalanilah kehidupanmu di dalam berbagi dan terus berbagi kepada sesama yang menderita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur kepada Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, MTH, yang telah memimpin ibadah pada siang hari ini dan telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kita akan melakukan nyanyian syukur kita atas ibadah yang telah kita alami. Kita menyanyi dari PKJ 182 ayat 1. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Dan akan dipimpin oleh salah seorang majelis. Demikian ibadah emeritasi Bapak Pendeta Musa Tarukalo. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Tarukalo. Kepada Bapak disilahkan. Mungkin akan didampingi oleh Ibu Kekasih. Ya lain dia bang kamu kate na melo-melo di foto. Lagu tulo mo mahot pamasay. Ya, selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati berkat Tuhan yang kita alami pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao, Badan Pekerja Klasis Rantepao. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, orang tua saya, para senior saya dalam ladang Tuhan. Ada Bapak Pendeta Anggui bersama Indo Pendeta Dem Anggui, ada Bapak Pendeta Bati, Pak Pendeta Salusu, Pak Pendeta Titus, dan yang lain-lainnya. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, anggota
DPRD Toraja Utara, ada Bapak Penatua Insinyur JK Tondok, dan mungkin masih ada yang lainnya. Ya. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara hadirin yang sama berbahagia di dalam Tuhan. Yang saya hormati, ya Majelis Gereja, Jemaat Ratepao, ya. Pada siang hari ini, perkenankan saya menyampaikan isi hati yang sedalam-dalamnya. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang saya alami di dalam hidup ini, dan telah memanggil saya bekerja di ladang Tuhan. Pak Pendeta Sulaiman Alolinggi sudah menyampaikan dalam khotbah tadi kelemahan-kelemahan saya. Saya sungguh banyak kelemahan. Saya adalah tanah liat. Saya adalah hamba Tuhan yang tidak berguna, kata Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkenan memanggil saya bekerja menjadi kawan sekerjanya, hambanya, melayani di ladang Tuhan. Perkenankan saya menyampaikan mungkin rute pelayanan saya tidak banyak. Ya, saya mulai proponen 1 Juni 1989 di Masamba, Klasis Masamba. Kemudian setelah 1 tahun di sana dilanjutkan di Jemaat Talong Penanian, Klasis Kesu pada waktu itu, sekarang Kesu Labo, dan melayani 2 jemaat waktu itu. Jemaat Talong Penanian dan Jemaat Jatira Tambunan yang waktu itu masih tempat kebaktian. Saya diurapi di sana, ya sudah disampaikan tadi, tanggal 21 September 1990. Ya. Dan ya puji Tuhan, dalam pelayanan di sana saya dikaruniai Tuhan, saya menemukan gadis desa di sana. Ya, menjadi pendamping setia saya. Ya. Setelah di sana, saya lanjutkan tugas pelayanan di Jemaat Lamunan, Klasis Makale Selatan waktu itu. Sekarang Makale Tengah, dan melayani Jemaat Lamunan, Jemaat Lean, Jemaat Tompang Lempangan. Ya, mungkin ada ibu bapak yang hadir, ya, dari Jemaat Tarpen juga banyak yang datang tadi, Jemaat Jatira Tambunan. Setelah di Lamunan, dimutasi lagi ke Sanggala Barat, melayani Jemaat Gantaran dan Jemaat Suaya di sana. Kemudian dimutasi ke Jemaat Immanuel Mandetek, melayani Jemaat Immanuel Mandetek dan Jemaat Mariali. Ya, di sudut sana ada beberapa anggota jemaat dari Immanuel Mandetek. Terima kasih atas kehadirannya, Majelis Gereja dan anggota yang boleh hadir. Setelah itu dimutasi ke Jemaat Kalaulu, dan lalu dimutasi ke Rumah Sakit Elim Rantepao. Ya, ada pengurus yayasan datang. Terima kasih pengurus yayasan, ada Pak Habel, ada Pak Kurniawan,
ada dokter-dokter dan karyawan, mungkin ada Pak Direktur. Ya, terima kasih pada suaranya tadi. Dan setelah melayani di rumah sakit, ya kami tinggal di kompleks rumah sakit selama 1 tahun, dan waktu itu sempat menjadi anggota jemaat Rantai Pao dan dilibatkan dalam tugas pelayanan, menjadi anggota di kelompok 1. Ya, terima kasih para suara kelompok 1 tadi. Dan itulah rute pelayanan yang saya alami. Dan emeritus sebenarnya hampir 2 tahun lalu, tanggal 1 September 2022. Ya, hampir 2 tahun yang lalu. Baru distempel sekarang dengan emeritasi. Ya. Nah, dalam pelayanan itu saya sungguh menyadari bahwa banyak kelemahan, kekurangan yang saya alami. Mohon maaf kepada jemaat-jemaat yang saya layani, lembaga. Banyak kekurangan saya. Mungkin ya pernah merasa tersinggung atau beda pikiran dan lain-lain. Tapi itulah kelemahan saya. Tetapi yang jelas dengan motivasi untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur bahwa dalam pelayanan itu, meskipun banyak kelemahan, tetapi justru di situ saya menyaksikan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang tak terkira, yang senantiasa menolong, menyertai dalam berbagai kelemahan. Sehingga dalam melayani, walaupun banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil, banyak pergumulan, tetapi semuanya dapat dilalui dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Saya menyaksikan penyertaan Tuhan. Terima kasih dukungan sinergitas dari semua pihak, baik jemaat-jemaat yang saya layani, warga jemaat, majelis gereja, pengurus klasis, pengurus wilayah, badan pekerja Sinode Gereja Toraja, dengan semua unit yang senantiasa bergumul bagaimana ya memutasi kami kadang menemui kesulitan-kesulitan. Ya. Terima kasih dukungan sinergitas dari pengurus OIG di semua jenjang kepengurusan, baik di jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Terima kasih dukungan sinergitas dari orang tua saya, kupo ambena, kupo indoona, kupo kakana, lan pengkarangan na pematua, lan pelayanan sebagai pendeta. Tak terkira dukungan dari ibu bapak semua. Terlebih pula dukungan sinergitas dari istri terkasih. Ya. Luar biasa dukungan, peran yang diberikan. Bahkan beliau lebih banyak karunia dari saya. Ya. Ya. Saya kira itulah
yang saya sampaikan. Terima kasih dukungan keluarga, baik dari Randan Batu, dari Rano, dan dari berbagai tempat. Terima kasih acara ini boleh terselenggarakan dengan baik atas kerjasama dari Badan Pekerja Sinode, Yayasan Kesehatan Gereja Toraja dan Rumah Sakit Ilmu Rantepao, dan Majelis Gereja serta Jemaat Rantepao. Terima kasih atas semua itu. Sebenarnya di jemaat-jemaat setelah mengakhiri tugas pelayanan di sana selalu ada perpisahan dengan lampiran souvenirnya. Tetapi masalahnya tidak ada perpisahan di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Tetap dekat di hati. Ya, itulah yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta Sulaiman yang telah memimpin ibadah tadi dan menyinggung kondisi dan ketika saya melayani ibadah pemberkatan nikahnya, saya tidak menyangka kalau dia menyinggung itu dan menanyakan ayatnya, pembacaan itu. Untung saya ingat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Iya. Pada rampekan tama labo te Pak Pendeta Nina. Iya. Pada rampekan tama. Iya. Tak mau kilal itu. Saya tidak tahu apakah ada rencana Tuhan di balik itu. 3 rekan pendeta yang saya berkati, semua anggota jemaat Rantepao di sini, domisili di sini, dan hadir sekarang. Kemudian mereka semua hebat-hebat. Ya, Pak Sulaiman, ketua 1 sekarang, dulu Sekum. Pak Musa Skombong, Pak Musik, ketua 2. Pak Yonatan Mangalo, ketua 1 di Badan Pekerja Sinode Wilayah. Ya, mereka hebat-hebat semua. Kau tak aku lambi itu tuh kehebatan mereka. Ya. Terima kasih, itulah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya ditahan dulu sebentar. Ada bunga kupu-kupu tadi yang disampaikan di khotbah akan diminta kesediaan Pak Pendeta Mangaloh sebagai yang pernah diberkati mewakili untuk memberikan. Ya, silakan naik Pak di atas. Ya, bersama Ibu boleh, Ibu Pendeta Mangaloh. Silakan. Ya, Pak Pendeta Musik bersama Ibu dan nanti bergabung Pak Pendeta Sulaiman dengan Ibu. Iya, gercep Ki. Iya, jadi saya juga tidak tahu bahwa ada bunga disiapkan, tapi dalam hati saya selalu ada bunga. Dan karena itu dengan bunga yang telah disiapkan ini oleh Pak Pendeta Leman, kamu persiapkan nih Pak. Ya.
Ini adalah simbol hati kami yang bersukacita bersama dengan orang tua kami, kakak kami, senior kami, Bapak Pendeta Musa Saidi Tarukallo, yang melalui pelayanan beliau telah menjadi berkat yang luar biasa bagi kami, bahwa melalui kami ada banyak anak-anaknya, dan menunggu supaya di waktu yang akan datang beranak cucu. Ya, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu bunga ini dengan penuh cinta kasih kami akan serahkan kepada Bapak Pendeta dengan Ibu. Ya, selanjutnya. Oh, rupanya masih ada sebelum kita mendengarkan sambutan yang terakhir dari Badan Pekerja Sinode yang akan disampaikan Bapak Pendeta Musa Sikombong. Rupanya ada Den Kamamaliran Jomai kelompok 1. Sekalian Pak dari Bapak. Oh, semua kelompok 1. Silahkan. Pendeta, silakan bersama Ibu. Bapak, di bawah mungkin ya, supaya tidak sempit Pak. Ya, isi ya. Apa itu? Informasi sambil ya kita menyaksikan pemberian bingkisan. Ada basar dari PPGT di pintu 1 dan pintu 2. Dimohon dukungan kita semua, Bapak Ibu warga jemaat, untuk mendukung kegiatan anak-anak kita. Terima kasih. Iya, kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Gereja Toraja dari Bapak Pendeta Musa Sikombong. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Badan Pekerja Sinode, para ketua Badan Pekerja Sinode pada masanya masing-masing, Bapak Pendeta Anggui bersama Ibu, Bapak Pendeta Batik bersama Ibu, Bapak Pendeta Salusu bersama Ibu, Ketua Badan Verifikasi Majelis Pertimbangan Gereja Toraja,
dan Bapak Ibu peserta ibadah hari Minggu sekaligus emeritasi yang saya kasihi dalam Tuhan. Pak Ketua Umum menitip salam untuk Pak Pendeta Musa Salusu. Beliau ada di luar. Bapak Pendeta Alfred ada di luar, tapi ibunya ada, dan badan pekerja sinode yang lain juga menitip salam, kecuali kami berdua yang ada orang-orang yang diberkati. Pak Salusu, Pak Pendeta Musa Saidi sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja saja. Tidak hanya melalui firman, tetapi melalui keteladanan, kesabaran, dan masih banyak hal yang dipelajari dari diri beliau. Dia adalah pribadi yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Dia adalah pribadi yang tidak suka untuk berbantah-bantah dan berbala-bala dengan warga jemaat dan pejabat yang lain. Dia sosok gembala yang sangat mengerti akan domba-dombanya. Dan karena itu tentu kehadirannya selalu menyejukkan warga jemaat di mana jemaat dia layani. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran jemaat-jemaat yang dia sudah layani, mulai dari dari Lakbo, tempat beliau mendapatkan jodoh, Lamunan, Sangala, Immanuel Mendetek, sampai di Kalaulu sakit. Betapa antusias orang-orang yang dia layani menghadiri acara hari ini. Karena itu mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikan terima kasih pengabdian dan pelayanan Bapak Pendeta Musa Saidi Tarukallo, tentu bersama dengan Ibu yang sangat luar biasa mendukung pelayanan Pak Pendeta. Tidak hanya mendukung tetapi melibatkan diri secara langsung dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan, dan terutama di pelayanan organisasi intragerejawi, lebih khusus lagi pada pelayanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang telah menyambut permohonan dari Badan Pekerja Sinode untuk acara emeritasi hari ini. Kami Badan Pekerja Sinode betul-betul mengerti bahwa Jemaat Rantepao untuk tentu banyak pelayanan, tetapi juga karena kesadaran dari Jemaat Rantepao bahwa kita adalah bahagian yang tidak terpisahkan, bahkan berada di tongkonan Sangulele, dan karena itu setiap kegiatan-kegiatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja selalu direspon dengan sangat baik. Terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao atas pelayanan, atas ruang waktu yang diberikan kepada Badan Pekerja Sinode melaksanakan acara emeritasi hari ini. Berharap sekali bahwa ada beberapa orang yang akan demeritasi, tetapi cuma Bapak Pendeta Musa Saidi yang menyatakan kesediaan untuk diemeritasi hari ini. Hitungan kami masih ada sekitar 4 orang yang tugas khusus yang belum dilaksanakan ibadah emeritasinya.
Ada 6, tapi hari ini baru Pak Pendeta Musa Saidi yang bersedia. Kita akan terus programkan, rencanakan yang belum dilaksanakan ibadah emeritasinya, sehingga bisa juga dilaksanakan seperti hari ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Melengkapi sukacita kita pada siang hari ini, kita disiapkan makan siang bersama. Sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Aje Anggui untuk memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur bersama-sama dalam doa. Besar kasih setiamu Tuhan bagi kami sekalian, bersama-sama dengan Jemaat Rantepau di sini, juga dengan saudara kami, Pendeta Musa Saidi Tarukarlo dan keluarga. Kami semua bergembira di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memimpin mereka dalam kehidupan melayani di jemaat-Mu di berbagai tempat, juga dalam pelayanan-pelayanan khusus. Dan oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini telah diemeritasi, dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyediakan orang untuk dapat melayani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Jemaat Rantepau bersama dengan Pak Pendeta dan keluarga telah berusaha bersama-sama untuk mengundang kami bersama, berhimpun bersama, bersyukur pada saat ini. Ada makanan dan minuman yang disediakan. Tuhan berkati itu supaya kami memperoleh kekuatan daripadanya. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memperlengkapi kami untuk dapat melanjutkan pelayanan masing-masing di berbagai bidang yang Tuhan karuniakan. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat makan. Ya, Bapak Ibu silakan melayani diri sendiri. Di samping kiri ada juga meja di tengah.